Saudara pendengar dimanapun Anda berada, waktunya mendengarkan siaran radio Lintang Kobong Sastra Juang. Selamat mendengarkan. Ya, Ibu Yanti, itu sangat memungkinkan ya, karena medsos atau ruang virtual itu kan juga ruang publik ya. Jadi kita bisa mengeksplorasinya. Jadi itu kan ruang publik imajiner ya. Jadi kita bisa memanfaatkan itu dan kita terus bisa memberikan aspek aspek kimiawi estetik pada imajinasi para ibu-ibu misalnya di masing-masing rumah kayak gitu ya. Nah, saya pikir itu memungkinkan. Jadi eh, itu aja terus dipublish gitu, gagasan-gagasan bagaimana konsep bebenah itu gitu ya, bebenah diri, bebenah ruang, ruang sosial seperti itu terus dieksplorasi. Nah, tentu bebenah itu juga tidak hanya cukup misalnya sederhana bebenah dengan eh, apa eh, eh, hanya kebugaran kesehatan kayak gitu ya misalnya, tapi bebenah bagaimana membuat misalnya pada anak-anak misalnya memberikan bebenah menata ruang kamarnya, itu kan pengenalan arsitektur sederhana misalnya pada anak-anak, pada ibu-ibu, supaya ini tempat itu supaya tidak sumpak gitu, supaya ada nilai artistik menarik gitu ya, dan ruang kamar itu tidak hanya sekedar ruang tidur misalnya, atau ruang tamu itu bukan hanya sekedar ruang tamu, tapi juga di situ memberikan sebuah gambaran, misalnya gambaran bahwa ruang tamu itu adalah ruang di mana orang bisa merenungkan apa yang ada di dalam ruang itu. Nah, kadangkala juga ini menjadi persoalan buat banyak ya orang gitu ya. Ketika saya bertamu, ruang tamu itu tidak memberikan apa-apa gitu. Ketika kita datang, wah, ya seperti itu saja, seperti itu. Jadi ruang tamu, rumah itu juga menunjukkan representasi dari si yang punya rumah. Ya, konsep bebenah itu mungkin bisa dibawa ke arah hal yang sifatnya agak cenderung memberikan permenungan gitu ya buat orang yang berkunjung atau menikmati atau bagi kitanya sendiri. Jadi di konsep itu rumah itu gitu. Baik dari interiornya gitu ya, kemudian elemen estetiknya gitu ya. Nah, kan kita bisa melihat misalnya kalau kita main ke rumah seseorang pejabat, terus kemudian lukisannya kayak gitu ya, ya elemen estetiknya kita bisa membayangkan, oh tingkat intelektualnya hanya sebatas, jadi kita bisa membaca tingkat intelektual seseorang itu dilihat dari interior rumahnya itu sendiri gitu, kayak gitu begitu. Jadi konsep bebenahnya bisa di eksploratif lebih mendalam. Nah, itu saya pikir bisa menggunakan media sosial atau media virtual seperti itu bisa. Saya pikir itu juga ruang publik. Itu terus teknisnya ya terus gitu ya. Kita jangan kalah, jadi harus terus menyerang, harus berikan serangan-serangan tanda seperti itu. Itu cara mengakuisisi ruang virtual. Oke, Ita, yang dimaksud dengan ruang publik itu sebetulnya ruang yang bisa diakses oleh publik tentunya ya. Itu hakikatnya. Nah, ruang itu artinya ruang berdasarkan kesepakatan publik gitu. Misalnya contoh yang paling sederhana, eh, ruang anggaplah kota gitu ya, katakanlah kota. Kota itu kan ada pemerintahnya. Pemerintah kota itu kan juga representasi dari kepublikan karena wali kotanya dipilih oleh masyarakatnya. Nah, artinya seluruh ruang di kota itu juga harus menunjukkan identitas kepublikannya. Tidak juga hanya misalnya eh, begini, dalam tanggung jawab kota, pemerintah kota misalnya, itu tidak hanya sekedar misalnya memberi ruang bahwa di sana ada identitas danau, misalnya ada identitas pemandangan, bahwa itulah kekhasan misalnya di sebuah kota misalnya ya. Uh, tetapi juga yang harus dilihat adalah potensi sumber imajinasi masyarakatnya seperti apa. Nah, itu juga harus ditunjukkan oleh pemerintah kotanya. Seperti itu. Jadi tanggung jawab pemerintah itu
menangkap imajinasi publik gitu ya, dari kepublikannya itu sendiri, lalu kemudian dieksplorasi ke ruang publik itu sendiri. Nah, nanti publik itu merespon seperti apa. Jadi tidak hanya cukup bersih, tidak hanya cukup indah, tapi kota itu harus menunjukkan aspek imajinasi lain dari sumber daya imajinasi masyarakatnya seperti itu. Saya pikir itu. Jadi ya kalau kita main ke desa ya itulah identitas desa. Di situ ada gunung, ada sawah gitu ya, ada perkampungan. Nah, uh, dan suasana itu adalah menunjukkan representasi dari imajinasi masyarakatnya seperti itu. Tetapi kemudian kalau yang namanya di kota biasanya kan selalu akan beririsan dengan informasi segala macam gitu ya. Dan pemahaman dalam aturan pemahaman kota misalnya, seluruh kota di dunia itu saling berinterelasi sebetulnya dan saling berbagi. Nah, bagaimana interrelasi kultur seperti itu yang terjadi, interrelasi imajinasi yang terjadi. Nah, bagaimana kemudian masyarakat mengeksplorasi itu. Oke, itu sebagai dasar, misalnya alam segala macam itu sebagai dasar dari ruang kotanya. Tetapi juga dia tidak akan hidup kalau tidak ada masyarakatnya seperti itu. Jadi saya pikir tugas pemerintah itu juga harus menginventarisir misalnya imajinasi kepublikan di kota itu sendiri. Saya pikir itu. Ah, oke. Bagaimana kita menyikapi suatu ruang yang sudah terkooptasi oleh kekuatan tanda tertentu misalnya tanpa mengindahkan aspek keberagaman ya Pak Irwan. Jadi saya pikir ini memang kembali lagi bahayanya seni. Jika seni itu monoton, satu warna, itu akan memberikan dampak psikologi pada masyarakatnya tidak kreatif nantinya. Dan itu akan membahayakan untuk keberlangsungan peradabannya itu sendiri. Nah, jadi tugas kita sebagai masyarakat yang peduli terhadap perkembangan pikiran, perkembangan imajinasi, perkembangan kemajuan daerah, kemajuan kota atau kemajuan tempat kita, ya tentu kita harus melakukan intervensi pemikiran dalam bentuk tanda-tanda misalnya. Saya pikir itu. Karena apa? Karena ketika kita disatroni dengan otoritarian tanda, maka kemudian berhentilah ruang imajinasi kita. Dan itu tidak akan bagus untuk perkembangan peradaban, untuk kemajuan ya, dan juga akan mempengaruhi daya intelektual kita gitu ya, akan mempengaruhi pencarian-pencarian kita, mempelajari kebesaran kebesaran ilahi yang menciptakan alam semesta ini seperti itu. Jadi saya pikir ini penting buat kita ya, terus Pak Irwan, supaya terus kita harus memberikan alternatif lain supaya kemudian masyarakat itu punya alternatif lain gitu. Jadi tidak mono tanda gitu ya, seperti itu. Yang dimaksud dengan ruang publik yang tidak mempublik itu adalah ruang publik yang seharusnya itu ruang publik tetapi tidak mempublik, tidak ya tadi yang seperti yang disampaikan ditanyakan sama Pak Irwan ya, bahwa ruang publik itu sudah dikooptasi oleh sekelompok orang misalnya, itu baik dari kelompok apapun gitu, dan dia mendominasi ruang itu sehingga kemudian orang lain tidak bisa memberikan sebuah pewarna lain gitu ya, sehingga kemudian ruang itu menjadi monoton, menjadi semacam kalau dalam jadi mono tanda gitu, monoteks kayak gitu ya. Jadi tidak punya alternatif lain, dan ruang itu terkunci. Kalau di zaman Orde Baru yaitu ruang publik yang dikuasai kekuasaan negara seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi semua orang tidak bisa berbuat apa-apa dengan kepublikannya.
Padahal itu ruang publik gitu ya. Negara itu ruang publik gitu. Ya, artinya rakyat itu boleh melakukan eksplorasi berdasarkan potensi dirinya untuk menjalankan nilai-nilai kehidupannya seperti itu. Itu yang dimaksud ruang publik tanpa apa ya? Tanpa ruang apa namanya tuh? Makna dari ruang publik yang tidak mempublik itu seperti itu. Jadi dia tidak punya nilai seperti itu. Ya contoh misalnya juga ada hal yang sangat sederhana. Seolah-olah kita bebas gitu ya dengan melakukan kegiatan eksplorasi hidup, gestur segala macam. Tapi kalau kita lihat-lihat, kita renungkan, loh kok warna yang kita pakai baju kita pakai ya makan yang kita rasakan kok sama gitu ya. Dan itu ternyata dikuasai oleh hanya sekelompok orang gitu ya untuk menguasai rasa dan pikiran publik, yaitu ruang publik yang tidak mempublik seperti itu juga sama.